Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang sangat menantang dalam kehidupan orang percaya adalah tetap mempercayai Allah. Di masa-masa Allah kelihatan jauh dari kita. Tetap taat kepada Allah, sekalipun kita tidak melihat Dia menolong kita. Tetap nurut kepada Allah, sekalipun ketika kita nurut kepadanya, ternyata kesulitan-kesulitan kehidupan bukan malah menjauh, malah semakin mendekat. Itulah yang dialami oleh Yusuf ketika Yusuf taat kepada apa yang Tuhan katakan. Ketika dia konsisten, berkomitmen untuk terus memegang teguh apa yang Tuhan wahyukan kepadanya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya penting sekali memiliki hati yang nurut kepada Allah. Tidak heran jika Paulus menulis dalam Efesus 5 ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut-penurut Allah. Sebab ada banyak godaan. Kita tidak menurut kepada Allah, tapi kita nurut kepada perasaan kita. Atau kita nurut kepada perkataan orang lain. Atau kita nurut kepada tuntutan keadaan. Sehingga jati diri kita sebagai anak-anak Allah tergerus oleh karena keadaan. Saudaraku, sebuah kisah yang luar biasa ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Dicatat dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Di mana mereka itu menurut kepada apa yang diminta oleh Paulus. Dan juga apa yang mereka pahami dari firman Allah. Ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena mereka, jemaat di Tesalonika, tetap berusaha untuk menjadi berkat, memberi kepada banyak orang lain. Padahal mereka sendiri dalam penderitaan, dalam kesulitan. Bayangkan dalam masa pandemi saat ini, saudara tetap mampu, tergerak, terdorong untuk memberi dan memberkati orang lain. Karena saudara nurut kepada firman Allah maupun kepada pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apa hasilnya? Ketika saudara nurut, maka dikatakan tadi bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena lewat kita, orang lain melihat teladan yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Ketaatanmu kepada Tuhan menjadi teladan bagi orang lain dan memberkati orang lain. Nah, saudaraku, itulah pentingnya kita nurut. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, di sana Petrus dengan Yohanes sedang ditangkap dan dihadapkan kepada mahkamah agama. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka dengan berani berkata, kami memilih taat kepada Allah, apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Saya teringat hal ini bahwa sudah pernah dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan sekarang Petrus dan Yohanes menghadapinya. Namun mereka memiliki jawaban yang sama. Lebih bagus taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Dan hasilnya Allah menolong mereka. Petrus dan Yohanes dilepaskan dengan sedemikian spektakuler. Demikian juga dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kedua, ketika kita menjadi penurut-penurut di hadapan Allah, Allah melepaskan kita dari segala bahaya yang mengancam, dari segala penderitaan yang ada di depan mata kita. Di sana ada kelepasan. Nurut sama Allah, terjadi kelepasan. Itu sebabnya, saudaraku, Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan, maka Allah berfirman, Kejadian 12 ayat 1, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham nurut, saudaraku. Abraham taat. Ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Hasilnya, Abraham menjadi orang yang sangat kaya
dan luar biasa kaya. Yang ketiga, nurut sama Tuhan, maka engkau akan diberkati olehnya. Yang keempat, saudaraku, Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Nurut sama Tuhan, engkau akan menjadi harta kesayangannya yang sangat dijagainya. Dan yang kelima, saudaraku, Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang ku kehendaki, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Orang yang nurut sama Tuhan, hidupnya bahagia. Apa pilihan saudara sekarang? Nurut kepada Tuhan atau nurut kepada keinginan diri sendiri? Nurut kepada apa kata orang lain, atau nurut kepada tuntutan keadaan? Saya memilih nurut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara.